Yang pertama yakni makanan dan minuman halal. Halal adalah objek maupun kegiatan yang boleh atau diizinkan maupun digunakan atau dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun beberapa ayat yang membahas tentang halal diantaranya adalah surat Al-Baqarah 172 dan surat Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada mukmin untuk memakan makanan dari rezeki yang baik atau yang benarkan halal secara mendapatkannya. Kemudian selain itu diiringi dengan bersyukur karena rezeki yang kita datangkan, yang kita peroleh itu tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Suatu kewajiban bagi seorang mukmin adalah seharusnya kita memakan makanan yang halal. Namun baik dalam arti makanan tersebut kita dapatkan dari sesuatu yang baik, dari jalan yang baik, dari rezeki yang baik, yang dibenarkan. Kemudian selain itu harus diiringi dengan rasa syukur, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah mengharamkan bangkai, namun bangkai laut tidak termasuk darah, tetapi hati diperbolehkan daging babi, karena dalam penelitian, dalam otot babi terdapat cacing pita dan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh apabila dikonsumsi. Dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Walaupun hewan tersebut tidak termasuk dalam kategori haram, tetapi jika disembelih bukan karena atas nama Allah, maka termasuk haram. Dan jika dalam kondisi terpaksa, karena kita tidak menginginkannya dan harus melakukan itu karena terdesak, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena jika kita tidak makan, akan terjadi kelaparan dan menyebabkan kematian. Dan tidak melampaui batas atau memakan sewajarnya. Di dunia banyak perkara yang masih samar di dunia ini. Jika kita tidak tahu menahu tentang kehalalannya atau subhat, lebih baik menghindarinya. Karena seseorang yang menghindari subhat sama dengan menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kedua yakni riba. Dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara detail mengenai apa itu riba. Namun, hadis yang disebutkan Umar berkata bahwasanya dulu ayat terakhir yang diturunkan menjelaskan tentang riba. Namun, sebelum Rasulullah menjelaskannya, beliau wafat terlebih dahulu. Dan sahabat dan Rasulullah sendiri telah mewanti-wanti tentang keberadaan riba itu sendiri. Karena riba itu telah dilakukan sejak zaman jahiliyah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi
maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di sini ayat ini menjelaskan tentang riba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdiri seperti kemasukan setan, dan menjelaskan bahwa orang yang memakan riba di kehidupan dunia, mereka tidak akan bisa tenang, mereka tidak akan tentram, pikiran mereka tidak akan tentram, tidak akan tenang, karena pikirannya selalu tentang harta dan harta, sehingga selalu merasa kekurangan. Maka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan akhirat, digambarkan dalam surat ini bahwasanya mereka berjalan seperti sempoyongan, seperti orang kerasukan. Mereka sempoyongan dan tidak tahu arah jalan mana yang mereka akan tuju. Jual beli tidak sama dengan riba. Jual beli adalah hal yang sama menguntungkannya. Sedangkan riba adalah hal yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebelum ayatnya turun menjelaskan tentang riba, seseorang yang belum mengetahui tentang hukum riba, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan dia boleh mengambil pokok dari penghutang dan lebihannya tidak boleh diambil. Tapi berbeda ketika mereka sudah tahu tentang hukum riba dan tetap melakukan riba, maka mereka akan masuk neraka dan akan kekal di dalamnya. Riba sudah dilakukan sejak zaman jahiliyah, seperti halnya riba nasiah. Ketika seseorang meminjam uang dan meminta tambahan waktu untuk mengembalikannya, dan kemudian terus-menerus mengulang terus-menerus dan akan menumpuk, kemudian mereka akan menjual diri mereka sebagai budak untuk menjual, untuk membayar hutangnya tersebut. Kemudian riba kodok, barter antar barang dengan barang, tetapi ada kelebihan dalam pengembaliannya, seperti halnya peminjaman kurma 1 kilo dengan kualitas baik, maka mengembalikan kualitas kurma dengan tidak sama, maka mereka harus mengembalikan kurma dengan harga 2 kilo kurma. Maka lakukanlah jual beli dengan jenis yang sama dan kadar yang sama, dan sama-sama tunai. Barang siapa yang menambah dan meminta tambahan, maka mereka termasuk dalam riba. Kemudian yang ketiga yakni infak atau pembelanjaan harta. Infak bagian yang penting dan harus dijalankan sebagai seorang yang beriman. Infak juga merupakan rasa bersyukur kita kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dan dari harta yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepentingan kita sendiri maupun kepentingan keluarga dan kemudian kepentingan orang lain. Munfatsir menjelaskan infak adalah wajib dalam hal zakat. Yang kedua, menjelaskan bahwa kewajiban untuk membelanjakan dalam kepentingan fisabilillah. Penjelasan yang ketiga, yakni infak adalah wajib, zakat dalam artian wajib, dan sedekah dalam artian sunnah. Hikmah dari ayat ini adalah manusia pada umumnya bersifat kikir. Dengan turunnya ayat ini, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan harta kita, untuk mensedekahkan harta, baik zakat maupun sedekah, dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa ikhlas, mendapatkan pahala dan membersihkan jiwa, mensucikan diri kita sendiri. Seperti halnya ketika kita bersedekah kepada umum, kemudian itu akan tetap terus digunakan, maka pahala kita tetap akan terus mengalir walaupun kita sudah berpindah ke alam barzah. Kemudian yang terakhir yakni janji.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang dikehendaki." Permulaan dari ayat ini, Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk menepati janjinya, seperti halnya menepati janji kita kepada Allah dan menepati janji kita kepada manusia. Menepati janji kita kepada Allah, kita telah berikrar iman di dalam hati kita, di dalam diri kita, yang kemudian kita akan melakukannya dengan menepati janji, dengan berbuat yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Yang kedua, yakni menepati janji kepada manusia, seperti manusia yang berikrar atas pernikahannya dan berikrar dalam perdagangan, yang harus dipenuhi semua janjinya dan tidak melanggar peraturan Allah dan ketetapan syariat Allah. Yang selanjutnya, ayat ini menjelaskan tentang hewan-hewan atau makanan dan minuman yang telah dihalalkan untuk bisa dimakan. Seperti yang telah dijelaskan yang tema awal tadi. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang berihram haji atau umroh, maka tidak boleh membunuh binatang darat. Pun demikian dengan orang-orang yang tidak berihram, jika mereka berada di tanah haram, mereka juga tidak diperbolehkan membunuh binatang darat. Kemudian halal haramnya sesuatu adalah hak prerogatif Allah. Itu semua kehendak Allah. Dan semua itu digunakan untuk kemaslahatan makhluknya dan semua ciptaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.